Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendra Juni Syuhada, biasa dipanggil Wendra. Saya berasal dari jurusan akuntansi. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari Hukum Bisnis dan Regulasi pada materi konsep dasar hukum, hukum bisnis, dan sistem hukum di Indonesia. Yang pertama, hukum dan masyarakat. Hukum dan masyarakat ini terdiri dari beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial. Fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial ini bertujuan untuk memberikan suatu batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan akibatnya harus diterima dari penyimpangan itu. Yang kedua, fungsi hukum sebagai sebuah alat rekayasa. Fungsi ini yaitu mengubah masyarakat dengan menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat menuju kemajuan yang terencana. Ketiga, fungsi hukum sebagai simbol. Fungsi ini dimaksudkan untuk menyederhanakan rangkaian tindakan atau peristiwa yang tertentu sehingga mudah diperoleh pengertian yang bersifat umum. Yang keempat, fungsi hukum sebagai instrumen politik. Fungsi ini untuk memperkokoh kekuasaan politik atau mengefektifkan pelaksanaan kekuasaan negara. Yang kelima, fungsi hukum sebagai integrator. Fungsi ini untuk mengurangi konflik yang terjadi dan memperlancar proses interaksi pergaulan sosial. Selanjutnya, sistematika hukum. Sistematika hukum ini terdiri dari beberapa hukum. Yang pertama, hukum perorangan. Hukum perorangan ini hukum yang memuat tentang peraturan manusia sebagai sebuah subjek, kewenangan hukum, domisili, dan catatan sipil. Yang kedua, hukum keluarga. Hukum ini hukum yang memuat tentang perkawinan serta berkaitan dengan hukum harta kekayaan antara suami istri, hubungan antara orang tua dan anak-anaknya. Yang ketiga, hukum harta kekayaan. Hukum ini hukum yang mengatur hubungan hukum yang dapat dinilaikan dengan uang, baik hak mutlak maupun hak perorangan. Yang keempat, hukum waris. Hukum ini hukum yang mengatur tentang benda dan kekayaan seseorang jika ia sudah meninggal. Selanjutnya, pengertian hukum bisnis. Pengertian hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa. Jadi, tata cara pelaksanaan hukum bisnis ini yaitu urusan atau kegiatan dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa. Selanjutnya, subjek hukum dan objek hukum. Subjek hukum dan objek hukum ini meliputi manusia serta badan hukum. Dalam hukum terdapat istilah subjek dan objek hukum. Pengertian objek hukum adalah segala sesuatu yang bisa digunakan atau dimanfaatkan subjek hukum, baik manusia maupun badan hukum. Jadi, subjek hukum ini meliputi manusia atau orang serta badan hukum. Selanjutnya, sumber hukum. Sumber hukum diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan hukum dan mempunyai kekuatan meningkat. Segala sesuatu yang menimbulkan terciptanya hukum adalah faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya hukum dan dari mana berasalnya isi norma hukum. Selanjutnya, sistem hukum Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut 3 sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang di masyarakat, yaitu sistem hukum sivil, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Ketiga sistem hukum tersebut saling melengkapi, harmonis, dan harmontis. Hanya itu yang dapat saya presentasikan dari tugas ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.